Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam video statistika inferensial bersama saya Filto Aziza NIM 220321810697. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai kasus atau uji multivariat Kruskal-Wallis. Nah, uji multivariat Kruskal-Wallis ini adalah salah satu uji non-parametrik untuk MANOVA. Oke, mari kita langsung menuju ke pembahasan. Nah, sekarang kita kenalan dulu kepada MANOVA atau Multivariate Analysis of Variance. Jadi, MANOVA adalah metode yang paling umum digunakan untuk membandingkan kelompok untuk sekumpulan variabel dependen yang kontinu. MANOVA ini menggunakan satu atau lebih variabel independen kategori untuk membentuk kelompok dengan lebih dari satu variabel dependen. Jadi di sini lebih dari satu ini minimal mungkin 3. Jadi dari beberapa literatur itu minimal 3 variabel dependen seperti itu dan 3 variabel independen. Nah, bedanya ANOVA dan MANOVA ini apa? Jadi MANOVA ini adalah versi lebih lanjut atau versi multivariat dari ANOVA sendiri. Nah, kemudian MANOVA ini digunakan ketika seorang peneliti hendak memeriksa lebih dari satu variabel dependen dan variabel dependen tersebut berkorelasi satu sama lain. Jadi perlu diingat lebih dari satu ini minimal adalah 3 atau mungkin 4, 5 dan seterusnya. Nah, kemudian selanjutnya uji multivariat Kruskal-Wallis. Nah, ini adalah jenis uji non-parametrik untuk MANOVA. Jadi, kenapa sih kok digunakan uji multivariat Kruskal-Wallis? Penerapan prosedur MANOVA itu akan bermasalah jika asumsi normalitasnya tidak terpenuhi. Jadi, di sini kata kuncinya kalau suatu data tidak teruji normal atau datanya itu tidak tersebar secara normal, maka tidak bisa digunakan uji MANOVA. Nah, kemudian kalau datanya itu multivariat atau banyak variabel dan kita bisa menggunakan uji multivariat Kruskal-Wallis sebagai pengganti prosedur uji MANOVA. Jadi kalau datanya tidak normal, kita pakai multivariat Kruskal-Wallis. Nah, di mana uji multivariat Kruskal-Wallis ini berbasis peringkat dan uji permutasi pada data atau data transformasi peringkat yang memberikan alternatif yang kuat ketika asumsi normalitas mungkin tidak berlaku. Jadi terlebih dahulu kita harus melihat data tersebut tersebar secara normal atau tidak. Nah, kemudian uji multivariat Kruskal-Wallis ini telah tervalidasi sebagai tes hipotesis non-parametrik untuk hasil multivariat yang berkorelasi dalam kerangka uji MANOVA. Nah, sekarang apa aja sih syarat uji multivariat Kruskal-Wallis itu sendiri? Nah, syarat uji multivariat Kruskal-Wallis itu adalah uji multivariat Kruskal-Wallis dapat digunakan bila variabel responnya itu ordinal. Kemudian nilai p-test multivariat Kruskal-Wallis dari perkiraan X kuadrat jauh dari 0,05. Sedangkan nilai pi berbasis permutasi sangat dekat dengan 0,05. Nah, namun tes multivariat Kruskal-Wallis ini tidak berlaku bila jumlah sampel sangat kecil atau kurang dari 10. Nah, jadi kalau bisa jumlah sampelnya ini lebih dari 10, mungkin belasan atau puluhan atau mungkin ratusan, seperti itu. Nah, kemudian sekarang kita coba contoh kasus pada uji multivariat Kruskal-Wallis.
Nah, ini adalah salah satu contoh yang sesuai untuk uji multivariat Kruskal-Wallis. Jadi, data yang akan diolah dalam makalah ini adalah data hasil belajar dari mahasiswa. Kita menggunakan nilai indeks prestasi pada 3 mata kuliah sekaligus. Nah, jadi di sini hasil yang ada di bawah adalah berupa 3 populasi. Populasi pertama yaitu kelas belajar tradisional. Populasi kedua adalah kelas belajar dengan menggunakan strategi self-explanation. Kemudian populasi ketiga adalah kelas belajar dengan menggunakan dua strategi sekaligus, yaitu strategi self-explanation dan disertai dengan jurnal belajar. Kemudian, nilai yang akan diolah meliputi 3 jenis indeks prestasi atau IP mahasiswa pada 3 mata kuliah, yaitu variabel pertama Y1, mata kuliah fisika dasar 1, Y2, mata kuliah fisika dasar 2, dan terakhir Y3 adalah mata kuliah fisika dasar 3. Kemudian berikut adalah tabel 2.2 yang memuat nilai dari masing-masing variabel yang telah disebutkan tadi. Nah, kemudian ini data dari masing-masing populasi terdiri dari 14 sampai 17 data, menyesuaikan jumlah mahasiswa pada masing-masing kelas yang diberi perlakuan jenis tipe belajar yang berbeda. Nah, kemudian pertama masuk ke dalam pengolahan data menggunakan SPSS. Pertama, data yang akan diolah tadi dimasukkan ke dalam SPSS. Kemudian jangan lupa diubah namanya di bagian variable view. Nah, kemudian sebelum diolah lebih lanjut, diberikan nama terhadap jenis masing-masing nilai yang akan diolah atau masing-masing jenis populasi. Nah, jadi pertama di sini kita lihat kode pertama menunjukkan kelas belajar tradisional, kode kedua adalah kelas belajar strategi self-explanation, dan kode ketiga adalah kelas belajar dengan menggunakan strategi self-explanation dan jurnal belajar. Kemudian di sini Y1 menunjukkan nilai atau indeks prestasi mata kuliah fisika dasar 1, Y2 indeks prestasi mata kuliah fisika dasar 2, dan terakhir Y3 adalah indeks prestasi dari mata kuliah fisika dasar 3. Nah, kemudian di sini untuk bilangan desimalnya, populasinya kita berikan desimalnya 0 saja, dan untuk Y1, Y2, dan Y3 kita gunakan desimal masing-masing 1. Nah, kemudian seperti yang disampaikan tadi, uji multivariat Kruskal-Wallis dapat dilakukan untuk jenis materi uji MANOVA yang tidak terpenuhi uji normalitas datanya. Maka terlebih dahulu kita mengecek validasi dulu apakah data yang kita peroleh memenuhi uji normalitas atau tidak. Nah, pertama kita lakukan uji normalitas dengan menggunakan SPSS. Langkah-langkahnya, pertama kita klik Analyze, kemudian masuk ke Descriptive Statistik, lalu klik Explore. Kemudian kita masukkan populasinya tadi ke dalam kita masukkan populasi pada faktor list yang ada di tabel kedua. Kemudian masing-masing nilai Y1, Y2, dan Y3 kita masukkan ke dalam tabel dependent list. Nah, setelah itu, klik plots dan centang bagian normality plots with test, dan terakhir klik OK. Setelah itu, nilai uji normalitasnya akan keluar dan kita fokus ke dalam uji separuh width-nya, jadi tabel yang sebelah kanan. Nah, dari tabel sebelah kanan kita dapat melihat bahwa hasil output di atas memiliki nilai signifikansi yang kurang dari 0,05. Kita lihat di sini signifikansinya yang pertama adalah 0,02 dan yang kedua atau yang baris terakhir adalah 0,000. Nah, maka dapat dinyatakan bahwa distribusi data yang diperoleh adalah distribusi yang tidak normal. Nah,
Sehingga data tersebut dapat diolah dengan menggunakan uji multivariat Kruskal-Wallis. Nah, kemudian sekarang kita lanjut ke dalam langkah uji multivariat Kruskal-Wallis menggunakan SPSS. Nah, jadi kita kembali lagi ke menu utama, data-datanya tadi. Lalu kita klik Analyze lagi. Lalu klik Non-Parametric Test, kemudian klik Legacy Dialogs, dan terakhir klik Independent Samples. Nah, setelah itu kita masukkan jenis nilai yang Y1, Y2, Y3 tadi ke dalam tes variable list dan populasinya tadi pada grouping variabel. Karena populasi yang kita punya lebih dari satu, atau ya memang uji multivariat ya, kita klik define range. Nah, di dalam define range tadi, kita masukkan range dari variabel populasi yang kita punya. Karena tadi kita punya 3 jenis populasi atau 3 jenis kelas eksperimen, kita masukkan minimumnya 1, maksimumnya 3. Kemudian klik continue. Setelah itu klik OK. Lalu kita tunggu prosesnya dan didapatlah hasil tabel uji multivariat Kruskal-Wallis menggunakan SPSS seperti yang telah tertampil pada layar. Oke. Nah, itulah contoh kasus dari uji multivariat Kruskal-Wallis dan cara-cara atau langkah-langkah uji multivariat Kruskal-Wallis menggunakan aplikasi SPSS. Nah, sekian presentasi saya pada hari ini. Terima kasih telah menyimak sampai akhir dan kita lanjutkan diskusi di sekejar. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.